Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD, anxiety psychosomatic. Dan di sini saya akan bercerita dan menjelaskan masalah pengalaman saya waktu dulu terkena asam lambung GERD, anxiety psychosomatic, dan akan membahas berapa lamakah durasi penyembuhan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, teman-teman. Mungkin beberapa orang dari kalian sering bertanya, berapa lama sih durasi penyembuhan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic? Nah, di sini saya akan jelaskan berapa lama durasi kesembuhan kita itu. Ya, kalau menurut saya itu tergantung kita sih, teman-teman, tergantung pola makan kita, pola pikir kita, dan tergantung niat kita dan konsisten kita. Menurut saya itu, teman-teman, karena saya dulu seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan, teman-teman, berapa lama kita bisa sembuh, berapa lama kita cepat terbebas dari asam lambung GERD, anxiety psychosomatic ini. Yang akan saya ceritakan ini murni berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, karena saya ini bukanlah dokter atau ahli penyakit dalam. Yang saya tahu adalah pengalaman saya, yang saya ceritakan adalah pengalaman saya. Begini, teman-teman, lama atau tidaknya penyembuhan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic ini itu tergantung diri kita masing-masing, teman-teman. Kenapa saya bilang tergantung diri kita masing-masing? Karena konsisten kita ataupun niat kita untuk sembuh itu, mungkin semangat kita, teman-teman, semangat kita itu bagaimana kita harus sembuh. Ya, mungkin dari faktor semangat juga bisa, terus dari faktor mungkin ya keadaan juga bisa, teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi itu waktu saya alami dulu itu, bagi saya itu tergantung semangat kita, teman-teman, tekad kita bagaimana kita supaya itu bisa sembuh, bisa cepat sembuh. Saya sembuh sekitar 4 bulan, teman-teman, kurang lebihnya 4 bulan. Nah, di situ sekitar 4 bulan saya sudah bisa beraktivitas kembali, bisa ke kebun lagi, bisa ke sawah lagi, bisa kerja lagi, dan bisa tersenyum lagi, teman-teman. Ya, meskipun makan saya itu masih saya batasi, meskipun ya sudah bisa sih makan pedas, sudah bisa, tapi saya batasi, teman-teman, karena saya tidak ingin merasakan terulang kedua kalinya, teman-teman. Karena penyakit asam lambung GERD, anxiety psychosomatic ini, meskipun kita bisa sembuh total, akan tetapi kalau nanti kita terlena lagi bisa kambuh lagi, teman-teman. Nah, dari itu meskipun kalian sudah sembuh, kalian harus berhati-hati dan tetap jaga 3P kalian, pola makan kalian, pola pikir kalian, dan pola hidup kalian. Nah, itu, teman-teman. Dan di sini saya akan menceritakan masalah saya dulu, masalah itu waktu saya dulu terkena asam lambung, teman-teman. Obatnya adalah ada pada diri kita sendiri, teman-teman. Menurut saya itu pribadi saya yang saya alami itu obatnya pada diri kita sendiri, teman-teman. Waktu itu saya alami. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya itu minum obat itu percuma, teman-teman. Bagi saya itu percuma. Kenapa percuma? Karena lambung kita itu seakan-akan tidak bisa menerima obat. Ya, teman-teman, itu seakan-akan bagaimana ya, teman-teman, kita obatin pakai obat medis. Saya dulu pernah pakai
pakai obat medis 3 hari. Itu habis pulang dari rumah sakit minum obat medis teman-teman 3 hari, tapi selama 3 hari itu saya sudah tidak konsumsi lagi, obatnya sudah saya buang. Nah, obat karena penyebabnya mungkin takut waktu itu teman-teman, takut, akhirnya saya tidak minum obat dari dokter, dan akhirnya saya itu hanya menerapkan 3P. Nah, saya itu menerapkan 3P: pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, di sini akan membahas lama atau tidaknya kesembuhan kita itu tergantung kita teman-teman. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran atau sensasi-sensasi yang muncul teman-teman. Nah, yaitu selalu berpikir gimana ya teman-teman, berpikir yang negatif terhadap diri saya sendiri, itu berpikir yang selalu negatif, seakan-akan berpikir itu yang jelek-jelek teman-teman pada diri kita sendiri. Yang saya rasakan begitu teman-teman. Nah, di situ saya selalu berpikir kalau mungkin itu kalau munculnya sensasi, kalau ada munculnya sensasi itu saya selalu berpikir, entah itu sensasi di perut ataupun di dada, itu saya selalu berpikir ini penyakit berat, ini penyakit jantung apa. Padahal jantung saya itu normal, setelah dicek di rumah sakit itu normal teman-teman, hanya gangguan asam lambung. Nah, di situ saya masih tidak percaya dengan keadaan saya ini, masih tidak percaya. Nah, ini adalah obatnya pada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang pada diri kita sendiri? Karena kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu tergantung kita yang menjalani teman-teman, kita yang mengatur, kita yang bisa mengerti pola makan kita, terus pola pikir kita. Kenapa? Karena kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini bisa sembuh kalau kita menjaga pola makan dan pola pikir teman-teman. Kalau masih menderita asam lambung GERD mulai awal ataupun sudah lama, baru pertama terkena ataupun sudah lama teman-teman, itu obatnya ya itu teman-teman, kita harus bisa menjaga pola makan dan pola pikir, terutama itu dua itu dulu teman-teman. Kalau menurut saya sih kita harus menjaga pola makan. Nah, pola makannya itu kita harus jaga, harus teratur teman-teman. Meskipun kita mantang kalau kita tidak teratur, percuma teman-teman. Kenapa saya bilang percuma? Karena kita harus menjadwalkan jam makan kita, entah itu jadwalkan jam berapapun, yang penting harus tepat waktu. Nah, itu di masa pemulihan kita teman-teman. Obatnya yaitu meskipun kita mantang, tidak makan pedas, tidak makan kasar, tidak makan asam, tidak makan apalah, yang pokoknya kita itu sudah mantang teman. Tapi kalau meskipun kita sudah mantang, kalau jam makan kita itu kita tidak atur, percuma teman-teman, kesembuhan kita akan tetap lama. Yang sembuh sih akan sembuh, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini meskipun tidak diapa-apain sembuh, tapi cuma proses penyembuhannya itu lama. Beda kalau kita tangani, kalau kita itu bisa mantang, bisa menjaga pola makan dan pola pikir, nah itu nanti akan cepat sembuhnya teman-teman. Seperti saya ini bisa sembuh di jangka waktu 4 bulan teman-teman. Nah, di jangka waktu 4 bulan itu saya sudah beraktivitas teman-teman. Nah, di situ kita harus mengatur pola makan teman-teman. Pola makan itu penting banget teman-teman. Karena apa? Kalau kita bisa mengatur pola makan, kita akan mengurangi sensasi di perut teman-teman, sensasi fisik. Nah, di situ kita harus bisa menjaga pola makan kita, entah itu jam makan kita ataupun cara makan kita, porsi makan kita itu harus kita jaga, karena itu penting bagi saya, itu bisa mengurangi munculnya sensasi yang ada di perut teman-teman. Nah, kalau kita nanti kalau nanti sensasi perut itu muncul
dan akhirnya apa, berefek ke sensasi fisik teman-teman. Karena apa, otak kita itu selalu berpikiran yang negatif terhadap sensasi-sensasi yang muncul. Nah, maka dari itu jangan sampai sensasi fisik muncul teman-teman, karena mengakibatkan itu kita bisa cemas, akhirnya panik. Nah, itulah kalau panik kita kalau panik pasti rasanya gimana, kalian sudah tahu merasakan, sudah pernah merasakan. Nah, di situ makanya jagalah pola makan kalian, pola pikir kalian. Nah, di pola pikir itu yang sangat penting teman-teman, juga penting karena apa, meskipun itu cuma di pikiran, tetapi itu bisa menyebabkan lambung kita itu bisa naik teman-teman, bisa naik ke kerongkongan. Akhirnya mengakibatkan sesak nafas, dada panas, terus dada berdebar. Nah, itu penting teman-teman, bagi saya itu sangat penting pola pikir. Kita harus menjaga pola pikir kita teman-teman. Pola pikir itu penting bagi saya teman-teman. Nah, disitulah bagaimana cara kita menjaga pola pikir. Kita harus berusaha teman-teman, kita harus berusaha melawan ketika ada sensasi yang muncul itu. Kita harus belajar menerima keadaan ini, bahwa ini hanyalah asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik yang mengganggu. Begitu teman-teman. Kalau kita tidak menyadari dengan keadaan kita akan semakin parah teman-teman, semakin parah kita akan semakin lama sembuhnya. Begitu teman-teman. Nah, di situ makanya saya jelaskan di sini, makanya kita harus menjaga pola pikir kita. Itulah obatnya teman-teman. Sembuh cepat atau lamanya kita itu tergantung kita sendiri teman-teman. Nah, maka dari itu saya menyarankan mulai dari sekarang kalian berusaha dan kalian harus menjaga pola pikir kalian dan pola makan kalian. Nah, itu teman-teman, kesembuhan itu sangat penting teman-teman, kesehatan itu sangat penting bagi kalian. Karena apa, saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini rasanya gimana teman-teman, ya tidak enak. Bahkan semua aktivitas kita itu menjadi terhambat teman-teman. Semua aktivitas itu terhambat. Bahkan waktu saya dulu, jangan aktivitas di dalam rumah aja tidak berani teman-teman, takut keluar dan takut ngapa-ngapain teman-teman. Karena mandi saja itu saya takut waktu itu, apalagi dengar berita kematian, dengar berita penyakit, itu sangat takut. Maka dari itu kalian harus mulai belajar menerima kenyataan. Itu sangat penting teman-teman. Karena apa, kalau kita bisa menerima kenyataan, pikiran kita itu tidak selalu negatif dan tidak selalu memikirkan penyakit. Nah, di sini yang lebih penting teman-teman, kita harus menerima kenyataan dan jangan terus berpikir tentang penyakit. Karena apa, kalau kita selalu berpikir tentang penyakit, maka akan lama kesembuhan kita, proses penyembuhan kita akan lama teman-teman. Maka dari itu kalian harus bisa menerima, nah ini asam lambung naik dan sebentar lagi juga sembuh. Jangan dipikirkan terlalu dalam teman-teman. Karena apa, semakin kita berpikir yang negatif, kita akan selalu dihantui oleh penyakit dan akan lama sembuhnya. Maka dari itu kalian harus bisa menerimanya teman-teman. Nah, belajar untuk ikhlas, karena ikhlas itu akan bisa menyembuhkan penyakit kalian teman-teman. Percaya saja teman-teman, saya sembuh 4 bulan sembuh ya, dan saya itu bisa menerima kenyataan teman-teman. Artinya apa, kalau kita bisa menerima kenyataan, kita tidak selalu berpikir yang negatif dan tidak
memikirkan penyakit terus, hal menuju ke sensasi teman-teman. Karena apa? Semakin kita memikirkan sensasi, semakin kita terpuruk teman-teman. Semakin kita berpikir yang aneh-aneh, akhirnya kita terpuruk dan mental kita pun akan lemah. Semakin lemah mental kita tidak akan bisa apa-apa teman-teman, hanya berbaring dan meratapi kapan sembuhnya penyakit ini. Nah itu teman-teman, disitulah kita harus belajar menerima ikhlas, berserah diri kepada Allah. Itu penting teman-teman. Saya dulu juga begitu teman-teman, bahkan saya dulu itu mendekatkan diri kepada Allah saja saya tidak pernah, apalagi sholat teman-teman, tidak pernah. Nah setelah saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan timbul sensasi ketakutan, seakan-akan ajal kita itu sudah tidak lama lagi. Nah dari itu saya menjadi punya motivasi untuk sholat teman-teman. Nah, dan di waktu saya bisa menjalankan sholat, pikiran saya itu menjadi lebih tenang dan lebih tenang dan tidak selalu memikirkan ke hal yang negatif. Karena apa? Kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah supaya kita dikasih kesembuhan. Ya kita itu kan namanya juga manusia, kita harus berdoa dan meminta kepada Allah, dan sembuh cepat atau tidaknya itu kan Allah yang mengatur. Setidaknya kita kan sudah berusaha berdoa, dan kita berusaha ikhtiar menjalani penyakit ini ikhlas. Nanti akan malah cepat sembuh teman-teman. Kalau kita sering mengeluh, pokoknya sering mengeluh, itu akan menjadi lebih lama. Karena apa? Karena kita itu semakin mengeluh, kita itu akan semakin merasakan sensasi yang muncul teman-teman. Nah disitulah pokoknya inti dari sembuh cepatnya tidaknya itu tergantung diri kita teman. Diri kita itu harus ikhlas menjalani semua ini, menjalani ujian ini, terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini. Tenang teman-teman, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini tidak berbahaya, hanya mengganggu. Memang sensasinya luar biasa dahsyatnya. Bahkan kalau terkena sensasi fisik ataupun fisikis, bahkan sampai ke panik attack. Nah itu apa rasanya? Seakan-akan kita itu merasa aja kita itu sudah tidak lama lagi teman-teman. Nah disitu saya juga merasakan dulu teman-teman, tapi alhamdulillah berkat ikhtiar, berkat usaha, doa, dan kita menerapkan 3P dan konsisten kita, alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah begitu teman-teman, kita harus berusaha dan sambil berdoa saja. Kalau tidak usaha percuma, juga tidak akan sembuh teman-teman. Karena apa? Semua yang menentukan itu Allah, kita yang berusaha teman-teman. Nah di situ ibaratnya kita meminta tapi kita tidak berusaha, intinya itu tidak ada umpan, yang mungkin tidak ada hasilnya teman-teman. Nah begitu menurut saya itu waktu itu teman-teman ya. Maaf kalau cerita saya ini mungkin tidak sama atau tidak sesuai dengan yang kalian rasakan, ya maaf. Karena apa teman-teman? Karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya pun beda orang, mungkin berbeda teman-teman, dan penyembuhannya pun mungkin ada yang lama, ada yang cepat, tergantung kita teman-teman. Kita bagaimana kita menyikapi proses penyembuhannya bagaimana. Nah di situ jadi jangan samakan dia bisa sembuh segini-gian, dia bisa sembuh dalam 2 bulan, kenapa saya tidak bisa sembuh? Nah itu belum tentu teman. Karena apa? Daya tahan tubuh kita pun tidak sama, imun kita pun tidak sama.
Nah, maka dari itu kalian jangan membandingkan, jangan menyamakan. Kenapa? Kalau kalian ingin cepat sembuh seperti mereka, kalian harus berusaha. Bagaimana kalian harus bisa cepat sembuh? Nah, disitulah kalian harus berusaha, teman-teman. Jangan jangan saya ingin sembuh tapi kita tidak berusaha, bahkan kita bergerak saja tidak berani. Kapan sembuhnya, teman-teman? Kita itu harus bergerak, teman-teman. Kalau penyakit asam lambung, GERD, hiposomatik ini kita harus bergerak, melakukan kegiatan. Kalau kita tidak melakukan kegiatan, malah akan lama sembuhnya. Kalau cuma hanya berdiam diri di kamar, di rumah, hanya merenungi penyakitnya saja, maka malah akan menambah penyakit kita itu semakin berat, dan akhirnya kesembuhan itu semakin lama. Nah, disitulah kita harus melakukan kegiatan, entah itu kegiatan ringan, kegiatan apa aja. Yang penting harus melakukan kegiatan, harus belajar, harus berusaha. Kalau tidak berusaha maka tidak akan sembuh, karena saya menerapkan begitu, teman-teman. Itu pengalaman saya waktu di ambang, intinya itu kesembuhan saya di ambang 70%, masih banyak sensasi. Saya melakukan kegiatan, entah itu menyapu-nyapu halaman rumah, atau jalan-jalan, atau ke kebun mencari kayu bakar, entah itu mencari rumput. Itu harus saya usahakan melakukan kegiatan, teman-teman. Karena apa? Karena saya ingin sembuh, karena saya tahu, karena saya mengerti. Banyak orang bilang kalau kita harus bergerak, kalau tidak bergerak kita tidak akan sembuh. Maka dari itu saya berusaha, kuat atau tidak kuat saya berusaha, teman-teman. Sedikit demi sedikit akhirnya apa ya, juga sembuh juga. Karena penyembuhan itu tidak bisa, teman-teman, langsung sembuh total, tidak bisa. Harus ada proses, semuanya itu harus ada proses, sedikit demi sedikit. Ibaratnya kita itu naik tangga aja dari bawah, tidak mungkin naik tangga langsung ke atas, kan tidak mungkin. Nah, di situ, teman-teman, kita dari bawah naik ke atas sedikit demi sedikit, kan. Nah, seperti itu prosesnya, teman-teman. Kita itu mungkin yang kita inginkan hanyalah kesembuhan yang instan. Itu tidak mungkin, teman-teman. Kesembuhan instan itu tidak mungkin, tidak ada kalau tidak di dalam sinetron, teman-teman. Nah, di sini kita harus menyadari kalau kita terkena penyakit itu proses kesembuhannya itu bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, ini penyakit asam lambung ini tidak seperti penyakit batuk, teman-teman. Penyakit batuk kita beri obat, kita minum obat 3 hari atau seminggu udah sembuh. Ini tidak, teman-teman. Penyakit asam lambung ini kesembuhannya dalam 1 minggu belum tidak ada 1% menurut saya, teman-teman. Paling banyak 1% dalam 1 minggu itu, teman-teman. Nah, makanya penyembuhannya itu agak lama, harus butuh waktu berbulan-bulan, bahkan paling cepat itu 3 bulan, 2 bulan, teman-teman. Penyembuhan asam lambung, GERD, hiposomatik ini ya tergantung diri kita masing-masing, teman-teman. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, teman-teman. Maka dari itu kalau kita itu pengen cepat sembuh, maka kita harus usaha, teman-teman. Contoh, kalau kita pengen sesuatu, pengen beli motor, kita berusaha bekerja mencari uang supaya kita bisa beli motor. Nah, seperti itu juga kita harus berusaha, bagaimana saya bisa sembuh, begitu, teman-teman. Jangan hanya berdiam diri berharap ya Allah berikan saya kesembuhan, tapi kita hanya berdiam diri merenungi sensasi-sensasi yang muncul. Ya, tidak mungkin, teman-teman. Kita hanya berdiam diri terus berdoa, ya Allah berilah saya kesembuhan, besok saya berikanlah kesembuhan. Itu tidak mungkin, teman. Tidak ada proses seperti itu. Ya, kalian berdoa boleh, bahkan Allah akan mengabulkan semua doa kalian, tetapi itu butuh proses, teman-teman. Allah memberikan ujian pasti akan memberikan keindahan, teman-teman. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tidak memberikan kebahagiaan, teman-teman. Nah, itulah, teman-teman, itu cerita saya waktu dulu, teman-teman. Mungkin prosesnya tidak sama, tapi segala sesuatu, entah itu penyakit apapun, kalau kita menanganinya dengan ikhlas,
kesembuhan kita itu akan semakin cepat teman-teman. Nah disitulah makanya teman-teman, itulah obat asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Saya tidak pernah minum obat medis teman-teman. Pernah selama 3 hari sehabis pulang dari rumah sakit saya minum 3 hari teman-teman, itu saja. Selebihnya saya tidak minum obat medis teman-teman. Obat dari rumah sakit sudah saya buang. Nah begitulah teman-teman, sekian dulu video hari ini, semoga menjadi manfaat dan bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.